Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiko, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, kelas D angkatan 19. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran, yaitu mengajar secara media. Nah, tema kali ini mengenai teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur yaitu teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah secara tepat dan berurutan untuk menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Dan teks prosedur itu terdapat kata imperatif. Nah, apa itu kata imperatif? Kata imperatif itu kata yang perintah, kata yang menunjukkan kata perintah. Nah, kata imperatif ini untuk membantu pembaca melakukan apa yang diperintah dalam teks tersebut. Setelah mengetahui pengertian teks prosedur, kita lanjut pada ciri-ciri teks prosedur. Nah, ciri-ciri teks prosedur itu ada 9. Yang pertama, terdapat tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Yang kedua, menggunakan kalimat imperatif. Nah, kalian kan sudah tahu tadi kalimat imperatif itu apa? Kalimat perintah. Nah, yang ketiga, menggunakan kalimat penghubung. Lanjut pada yang keempat, yaitu menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Yang kelima, menggunakan kalimat saran dan larangan. Dan yang keenam, menggunakan kriteria atau batasan tertentu. Kita lanjut pada ciri-ciri teks prosedur yang ketujuh, yaitu menggunakan kata keterangan. Yang kedelapan, berisi pemberian informasi. Yang kesembilan, nah, yang terakhir berisi tentang langkah-langkah. Tentang langkah-langkah yang terperinci. Nah, setelah kita mengetahui pengertian teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, kita lanjut pada tujuan teks prosedur, yaitu memudahkan pembaca atau pendengar agar dapat mengikuti langkah-langkah atau perintah yang sudah diisi teks. Untuk berikutnya yaitu struktur teks prosedur. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua materi, dan yang ketiga langkah-langkah. Nah, tujuan ini menunjukkan bagaimana si pembaca dan si pendengar itu mengetahui isi dari teks prosedur tersebut. Nah, untuk materi, materi ini kita mencari bahan-bahan bagaimana teks dari tersebut si pembaca dan si pendengar itu bisa mengerti dengan isi dan bahan-bahan. Nah, semisal kita ingin membuat suatu makanan, nah kita harus mengetahui bahan-bahannya apa. Itu seperti halnya dengan struktur yang kedua ini, material. Nah, yang ketiga yaitu langkah-langkahnya. Setelah kita mengetahui tujuan dan juga materi, kita beralih pada langkah-langkahnya agar supaya si pembaca dan si pendengar dalam teks prosedur itu bisa mengetahui dari awal tujuan dan metode apa. Kita mengetahui langkah-langkahnya bagaimana, cara pembuatannya, intisari dari teks prosedur tersebut bisa mengetahui. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan struktur teks prosedur, kita langsung pada macam-macam teks prosedur. Nah, macam-macam teks prosedur ini terdapat 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana, yaitu berisi langkah-langkah yang sederhana. Biasanya terdiri dari 2 sampai 4 langkah-langkah. Contoh, ketika saat login pada Facebook, ketika saat login pada Instagram. Yang kedua, yaitu teks prosedur kompleks, yaitu di dalamnya terdiri banyak langkah-langkah. Yaitu contohnya pada saat pembuatan sambal lado, kayak gitu contohnya. Nah, yang ketiga, teks prosedur protokol, yaitu langkah-langkahnya berubah-ubah, tidak harus runtut, tapi hasilnya tetap sama. Contohnya,
saat kita membuat mie instan. Kan terkadang ada seseorang yang membuat mie instan itu setelah matang mie instannya langsung dikasih bumbu dalam panci tersebut. Akan tetapi ada juga yang ketika sudah matang mie-nya, maka dari panci mie tersebut disaring dan ditaruh di mangkok, tapi hasilnya tetap sama begitu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.